wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal masyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aja TV di mana saja berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Ustaz menjawab hari ini dengan tema yang sama seperti kemarin. Ini adalah bagian kedua. Karena dakwah adalah perintah Allah kepada kita untuk mengajak manusia ke jalan Allah, ya, dengan metode-metode yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah ini harus dengan penuh kebijakan, dengan penuh kebijaksanaan. Jangan sampai udhu kita yang mendengar dakwah ini menjauh dari kita. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, di studio telah hadir Abu Abdurrahman, juga seorang pendakwah di Banda Aceh ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Ya. Kita sambung yang kemarin ya. Insyaallah. Dakwah bijak ya. Dakwah bil hikmah. Jadi ini perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu, kepada agama Islam dengan bijak. Hikmah itu di dalamnya bermakna bijak. Walaupun hikmah itu lebih luas lagi pengertiannya, tapi bijak bagian dari hikmah itu. Kenapa harus kita gunakan kebijakan dalam berdakwah? Karena kalau salah-salah ya, kalau salah-salah bukan ada hasilnya, justru terbalik, tidak ada hasilnya. Orang akan menjauh kalau seorang pendakwah itu keras, kalau seorang pendakwah itu mencaci maki, kalau seorang pendakwah itu menganggap orang lain itu tidak benar, sesat. Jadi orang itu akan menjauh. Maka Rasulullah tidak pernah mengutuk berlebih-lebihan orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang munafik, tidak dikutuk. Contoh di dalam kasus Abu Lahab misalnya ya. Abu Lahab itu pamannya. Abu Lahab berkali-kali celaka kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad. Karena itukah engkau mengundang kami ke sini? Betul-betul kamu celaka Muhammad. Tapi Rasulullah tidak pernah membalas ucapan itu. Rasulullah diam. Rasulullah pulang ke rumah. Padahal itu pamannya. Tetapi kemudian Allah membalas. Allah membalas menurunkan tabbat yada Abi Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi Allah yang mengutuk Abu Lahab. Rasulullah tidak. Begitu juga ketika Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini adalah Abu Jahal. Juga Rasulullah tidak pernah mengutuk Abu Jahal. Abu Jahal macam-macam menganiaya Rasulullah, mengambil perun unta yang sudah busuk dilemparkan ke atas Rasulullah. Macam-macam dianiayanya oleh Abu Jahal menganiaya Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak mengutuk Abu Jahal. Malah Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah salah satu Umar kepada kami. Yang disebut dengan doa Rasulullah Umar itu, Rasulullah berdoa, ya Allah, supaya salah seorang dari Umar ini masuk Islam. Umar itu adalah yang pertama Umar bin Khattab. Yang kedua disebut juga Amru. Amru dengan Umar itu artinya sama. Amru bin Hisham, Abu Jahal. Ya. Tetapi Allah SWT mengabulkan, mengijabahkan doa kepada Umar bin Khattab. Kepada Abu Jahal Allah tidak menerima dia, tidak memberi hidayah kepada Abu Jahal. Malah Abu Jahal turun ayat di dalam surah Al-Alaq, mulai dari surah 6 ayat 6 sampai ayat habis, semuanya tentang kutukan terhadap Abu Jahal. Jadi Allah yang mengutuknya, bukan Rasulullah. Jadi Rasulullah selalu di dalam kelembutan. Rasulullah menggunakan kalimat-kalimat bijak di dalam berdakwah.
maka berduyun-duyun manusia masuk Islam. Jadi perlu kebijakan ini. Demikian dari saya sebagai pengantar. Selanjutnya kita minta tambahan dari Abu Abdurrahman. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Jadi pertama kita pahami Ustaz bahwa memang berdakwah ini adalah tugasnya seorang muslim. Iya. Ini tugasnya seorang muslim, kewajibannya seorang muslim. Afwan saja ini bisa dikatakan fardhu ain. Adapun salat, puasa, saum, zakat, ibadah haji ini adalah itu untuk kita. Iya. Itu Allah sudah wajibkan kepada setiap umat Nabi yang mengikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, sekarang umat ini apa dengan agamanya? Apa hubungannya dengan agama? Dengan agamanya itu sendiri. Nah, maka ini tugas umat Nabi ini banyak dengan agamanya adalah ketika dia diharuskan berdakwah. Nah, iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala turunkan agama ini untuk seluruh alam. Iya. Allah turunkan kekasih-kekasihnya, nabi-nabinya untuk seluruh alam. Nah, untuk meluruskan umat manusia. Nah, dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW diutus ke seluruh alam. Nah, sekarang tidak ada lagi nabi dari semua. Nah, ini tugas umat Nabi untuk menyambung kerja baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dikatakan ini sekali kita mengaku umat Nabi, maka tugas dakwah ini adalah tugas kewajiban kita. Kewajiban kita mengagama kita. Kalau tadi semua kita untuk diri kita, kewajiban kita. Nah, kewajiban kita sekarang dengan agama kita. Nah, agar agama ini wujud di muka bumi. Agar agama ini wujud di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala bisa saja mewujudkan agama ini sempurna ke bumi. Orang di timur, di barat, di selatan, di utara, yang sipitkah, yang hitamkah, untuk semua taat kepada Allah bisa. Untuk semua sujud kepada Allah SWT, Allah bisa. Allah berkuasa atas itu semua. Itu hal yang kecil. Tapi Allah SWT meminta kita untuk melakukan tugas ini. Makanya kita bilang ini hubungan kita dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, Allah bisa saja mewujudkan itu semua. Setiap orang taat. Ya. Nah, tetapi Allah minta kepada umat Nabi ini untuk menyampaikan risalahnya ini. Untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kepada seluruh orang lain, tugas kita umat Islam. Nah, teknisnya mengajarkannya ini, tadi kita udah sepakat tadi Ustaz, wallahu yad'u ila dari salam. Wa yahdi man yasha. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ya kan? Taib. Nah. Jadi bisa saja Allah. Jadi ini dalil, maka dia bilang ini adalah kewajiban kita kepada agama. Makanya saya katakan ini fardhu ain sebenarnya. Iya. Nah, jadi ketika mewujudkan yang ini, maka ini ada Allah juga sudah tunjukkan cara-caranya. Allah sudah tunjukkan bagaimana cara-cara menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini. Bagaimana cara-cara berdakwah. Nah, bagaimana cara berdakwah dengan orang non Islam. Mantap. Bagaimana kita berdakwah dengan orang Islam, dengan orang-orang awam. Ya. Nah, dengan ini semua juga dakwah. Mengajak. Nah, jadi dakwah yang bijak itu mungkin bahasa Ustaz. Ya. Tetapi dakwah secara utuh ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kita tinggal mencontohi saja apa yang pernah bagi Nabi Muhammad dan para sahabat. Betul. Sehingga alim ulama mengatakan 10% saja kita bisa mengikuti para sahabat hari ini. Semua orang di dunia tunduk di bawah kaki umat Islam. Nah, mantap ya. Betul. Ya, pemirsa TV, mantap sekali dari Abu Abdurrahman ya. Memang kita harus mengikuti cara Rasulullah dalam berdakwah. Karena mengikuti cara Rasulullah itu wajib ya. Ada ayat Allah di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, wahai manusia, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikut Rasulullah, ya. Ikut segala bidang. Jangan ada berpikir begini, tanpa Rasul pun kita bisa mencari kebenaran. Seperti orang-orang agama lain kan berakhlak mulia juga,
punya masa depannya juga kaya raya, maju, ekonominya maju seperti Yahudi, seperti Nasrani. Kan tidak mesti dengan agama Muhammad. Nah, kalau berpikiran begitu, pikiran yang salah. Jadi kalau orang tidak mengakui Muhammad, itu bukan yang selamat di dunia dan akhirat. Karena salah satu rukun Islam adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini Ustaz. Jadi masalah sekarang timbul ketika dibatasi dengan waktu. Ya. Nah, sekarang kita berpikir, oh itu dulu masa Nabi katanya. Padahal ini ayat turun bukan hanya untuk pada masa Nabi. Iya, ini ayat turun sampai akhir kiamat, sampai akhir manusia nih. Nah, ini orang apa? Oh, ini ayat itulah Nabi. Itu dulu, itu masih Nabi. Dulu masih belum ada mobil, belum ada pesawat, masih onta, kita ikut. Ya. Maksudnya, walaupun sekarang ini sudah berbeda, kalaulah kita ikutin Nabi itu juga nggak salah. Iya. Toh Nabi juga sudah mengatakan, duniamu kamu yang punya. Iya. Nah, ini kan. Nah, jadi nggak sebenarnya terlalu banyak kita hari ini menggunakan akal. Seperti afwan saja Ustaz, mungkin seperti ahli-ahli kitab zaman dahulu ketika sudah sampai kepada mereka bukti-bukti yang nyata, berita-berita yang benar, mereka mengubah sesuka hati mereka. Iya. Dikatakan dalam soal Baqarah itu allazina yaktubuna bi aidihim yaquluna hadza min indillah. Dikatakan ini dari Allah. Padahal itu sudah Allah. Begitu buruknya Allah gambarkan pekerjaan mereka. Iya. Nah, hari ini kita yang mengatakan itu dulu masa Nabi. Loh, apa bedanya dengan sekarang? Iya. Nah, jadi ikuti saja apa yang baginda Nabi Muhammad SAW buat dan para sahabat buat. Nah, dan ini juga masih berlaku sampai sekarang. Iya. Mungkin dengan katakanlah dengan nuansanya yang berbeda. Iya. Nah, bukan berarti ayat ini otomatis mensoh. Ya. Jadi Thayyib ya, Al-Quran dan hadis Rasulullah itu berlaku sampai kiamat. Nah, kecuali asbabul wurudnya nanti kita lihat juga. Misalnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak umat untuk memerangi orang kafir, itu harus diingat dengan asbabul wurudnya. Menjelang perang, perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar, ya. Tidak boleh kita ambil ayat itu lalu kita terapkan memerangi orang kafir sekarang di saat aman. Tetapi kalau orang kafir harbi, masih boleh kita gunakan ayat itu. Ayat-ayat Al-Quran tentang jihad masih boleh kita katakan untuk memerangi Israel, memerangi Cina yang membunuh orang Islam di Cina itu. Di Cina itu. Tidak boleh ayat itu sekarang sedang aman-aman kita menyerang kafir dhimmi. Itu haram. Karena asbabul nuzulnya tidak cocok. Misalnya membaca ayat wajahidu fisabilillahi biamwalikum wa anfusikum, kita ambil pedang, kita pergi ke Benayung, kita habisi orang-orang non muslim, itu tidak boleh. Karena agama Islam juga telah melindungi orang-orang kafir dhimmi itu. Kan begitu Ustaz? Iya. Jadi memang apapun sebenarnya Ustaz, ya kan? Toh ayat-ayat yang berkenaan dengan dakwah Al-Quran ini sebenarnya alim ulama katakan ini bahkan sampai 2/3 isi Al-Quran mengandung ayat-ayat dakwah sebenarnya Ustaz. Iya. Dakwah. Ayat untuk mengajak kepada Allah, mengajak kepada surga, mengajak kepada kebaikan, ya kan? Akhirat. Nah, ini kan. Nah, ini apapun sebenarnya sudah ada polanya Ustaz. Dan ini terus diterjemahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang Nabi lah orang yang paling memahami maksud Allah. Iya. Nabi Muhammad SAW lah orang yang paling memahami maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nah, memang sudah dibuat begitu dan memang Nabi Muhammad illa wahyu yuha. Iya. Nah, dan Nabi sendiri tidak mengatakan hal yang di luar izin Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nah, jadi apapun sekarang yang kita berdakwah ini, kalau memang kita merasa memiliki agama ini, saat mereka kita benar-benar sungguh kita bersemangat dengan agama ini, maka kita buat saya contoh kepada contoh yang sudah Ustaz. Ya, mungkin dengan suasana yang berbeda. Nah, jadi kita katakan Nabi sendiri nggak pernah mengajak perang. Tidak ada dalam riwayat Nabi berperang.
mengajak perang tidak ada. Nabi kirim surat dulu. Ya, betul. Nah, tidak ada semena-mena Nabi memerangi. Ketika pasukan datang seperti saya bilang tadi itu, pasukan datang Nabi musyawarah dulu. Bagaimana? Iya. Nah, tidak ada langsung perang tidak pernah. Nah, bahkan yang kebanyakan dari kisah-kisah perang ini adalah musuh yang datang. Nah, betul. Jadi tidak ada walaupun dia katakanlah dia Yahudi, Nabi nggak semata-mata juga memerangi mereka. Seperti kita ketahui, salah seorang sekretaris Nabi itu menulis ada sekitar 300 orang munafik di Mekah. Nabi juga tidak pernah memusuhi mereka. Iya, tidak pernah membunuh mereka. Tidak pernah membunuh mereka. Padahal ini sudah sah. Iya. Karena apapun yang Nabi bunuh itu pun sah. Karena apapun yang Nabi buat adalah illa wahyu yuha. Nah, seandainya Nabi berbuat gimana sah-sah saja. Nah, tapi ini Nabi juga tidak buat. Ya. Nah, apalagi mereka Nabi berperang jauh-jauh untuk sengaja berperang seperti kita ketahui tahun 80-an 70-an itu di media barat. Islam ini konotasinya antara pedang, Muhammad itu antara pedang dengan darah katanya. Nah, ini sangat jauh sekali. Tidak pernah Nabi mengajak perang. Ya, tidak. baik. Ya. Jadi sudah sangat jelas. Perang itu ketika orang kafir memusuhi kita. Tapi kalau ada orang kafir dhimmi tidak memusuhi kita tidak boleh merampas harta mereka, memerangi mereka. Itu sudah diatur dalam akidah Islam, dalam fikih Islam. Tetapi yang perlu kita pikir sekarang, ada yang disebut ghazwul fikri, perang pemikiran. Ya. Ini kita umat Islam selalu kalah dalam hal ini. Jadi kita harus bangkit memerangi orang-orang kafir dengan ghazwul fikri juga, memerangi pikiran. Jadi kita selalu kalah. Misalnya begini, orang Barat mampu menciptakan ghazwul fikri, perang urat saraf ini, perang pemikiran, media cetak, televisi mereka seolah-olah Islam ini jelek. Padahal yang benar sebaliknya, yang mereka katakan kita jelek itu justru yang baik. Misalnya tentang jilbab. Nah, mereka menjelek-jelekkan perempuan-perempuan Muslim yang berjilbab, yang pakai mungkin cadar. Padahal itu yang terbaik. Tetapi kemampuan pers kafir, pers Barat, koran Barat, televisi Barat menjelek-jelekkan seolah-olah perempuan Muslim yang bercadar itu seolah-olah teroris. Ini yang harus kita lawan. Kita harus katakan kepada mereka, orang-orang yang sempurna pakaiannya itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan ketika kita cerita lagi pers Ustadz, ini tidak mewakili masyarakat Amerika. Iya. Hanya pers Amerika. Kebetulan mereka yang terjun di pers ini yang memutarbalikkan. Iya. Afwan, padahal masyarakat Amerika sangat menyenangi pakaian jilbab. Perempuan-perempuan Amerika hari ini. Ya. Saya dapat satu penelitian Ustaz. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan ya. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.